Saya mau bertanya Ustazah, ibu dan suami saya terkadang suka bertengkar. Oke. Suami saya kadang membentak ibu saya. Bertua ya. Dan rumah tangga saya diambang perceraian. Karena saya suka sakit hati kalau suami saya membentak ibu saya. Suami seperti itu harus dipertahankan atau ditinggal Ustazah? Pisah rumah. Jangan tinggal bersama dengan mertua. Ya, teman-teman sekalian, terlalu banyak tekanannya, terlalu banyak urusannya. Maksud saya begini, saya nggak lagi bilang suami yang seperti itu dipertahankan atau ditinggal Ustazah, nggak keduanya, nggak dua-duanya. Tapi masalah itu teman-teman sekalian dicari solusinya. Cara mencari solusi adalah mencari akar permasalahannya, cabut masalah hingga ke akarnya sehingga nggak tumbuh lagi. Kalau masalah itu cuman kamu benerin atasnya doang, nggak sampai ke akarnya, tertumbuh lagi. Habis itu bentaran juga tumbuh lagi, ya kan ya? Kita ada masalah nih, suami bentak. Kita bilangin sama suami kita, bang, jangan bentak lagi suami saya. Awas kamu kalau bentak lagi suami saya, kamu akan saya tinggalin. Itu namanya membenahi masalah, nggak sampai ke akarnya. Kamu benerin satu kasus itu aja, gitu kan ya? Anak kamu mukul, nah kamu hanya marahin, awas loh nak, kalau kamu mukul lagi, nanti mama marah lagi lah sama kamu loh. Nah itu namanya nggak menyelesaikan masalah sampai ke akar. Kalau kayak gitu tuh, kamu benerin yang sekarang, habis itu besok-besok lagi tengkar lagi, besok-besok ngerjain lagi teman-teman sekalian. Karena yang dicabut nggak sampai ke akar-akarnya, nambah lagi. Nah terus akarnya apa Ustazah? Kamu yang tahu. Cari tahu akarnya. Dokter aja nggak bisa loh ngobatin kecuali dengan cari tahu permasalahannya nih apa. Kan begitu kan? Makanya dicari tahu. Ini panas, nggak cuma serta-merta dihilangin panasnya. Cari tahu nih sebab panasnya apa. Makanya ada pemeriksaan darah. Kan begitu? Nah mau tahu, mau ngobatin sakit panas doang, kadang orang perlu pemeriksaan darah berapa kali ini apa. Nah sekarang mau membenahi rumah tanggamu, kamu nggak mau cari tahu, nggak mau cari solusinya dengan benar-benar. Nggak gitu caranya ngerjain hidup teman-teman sekalian. Nggak kayak gitu caranya ngerjain hidup. Jadi kalau kamu mau jalanin hidup dengan cara yang benar, masalah-masalah itu selesaikan sampai ke akarnya. Cari tahu penyebabnya nih apa. Kenapa ya suami saya suka bentak ibu saya? Cari tahu. Gimana cari taunya Ustazah? Tanya sama suami. Dia gak mau jawab. Dia marah-marah aja. Lah karena kamu cara nyari taunya juga marah-marah. Beriku sekalian, nih ya. Nih saya jawab saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatikan, jawaban itu akan mirip sama pertanyaan. Itu akan sama-sama. Saya ngomong pelan, kamu akan jawab pelan. Saya ngomong keras, dia akan jawab keras. Saya akan ngomong bersemangat, dia juga akan bersemangat. Saya ngomong dari hati, kamu akan menjawab pakai hati. Kan begitu? Nah, sekarang saatmu. Apa tuh? Ngomong dari hati ke hati sama suami. Bagaimanapun dia adalah jalan surgamu. Jangan pernah lupa itu. Jalan surgamu. Tapi dia suka bentak ibu kamu. Nah ini yang mau dicari tahu solusinya. Kan begitu ya? Bicara. Rumah tangga saya diambang perceraian. Saudaraku sekalian, kamu jangan main-main sama perceraian. Arus Allah berguncang tatkala terjadi sebuah perceraian. Setan pada ketawa, semua bahagia. Setan yang berhasil memisahkan rumah tangga itu mendapatkan predikat setan of the moon. Setan of the year, teman-teman saya sekalian, dapat penghargaan dari Dewan Persetanan Internasional. Beneran ini, beneran. Jadi teman-teman saya sekalian, jangan anggap remeh perceraian, kayak gampang banget gitu. Udah cerai aja deh, cerai aja deh. Enggak gitu caranya. Jalanin hidup tuh enggak gitu caranya, teman-teman saya sekalian. Tidak begitu caranya. Apalagi kalau kamu udah punya anak.
Ada berapa banyak kehidupan yang akan kamu hancurkan dengan perceraianmu itu? Jangan egois hanya kepada melihat diri sendiri. Kemudian anak jadi jauh dari orang tuanya, kan begitu ya? Bukan main-main, teman-teman saya sekalian. Jadi ayolah cari solusinya. Ngomong yang enak antaramu dengan suami, yang rendah hati. Kan udah diajarin nih. Tawadhu, melihat diri bukan sesiapa. Sembarangan aja loh laki-laki. Kagak ngerti diuntung, ngebentak-bentak ibu saya. Kan begitu tuh perasaan dia nih. Sampai yang pertahanin apa enggak nih Ustazah? Laki-laki kayak gini pertahanin apa enggak nih? Mohon maaf teman-teman saudariku sekalian, pertanyaannya aja udah menunjukkan adanya kearoganan, kan begitu ya? Kesombongan gitu, emosi yang diikuti. Adanya kesombongan, Bu. Ini laki-laki kayak begini enaknya dipertahankan apa enggak nih? Kan begitu seolah-olah. Dia nggak bertanya bagaimana Ustazah memberikan solusi untuk permasalahan saya. Enggak gitu dia. Laki-laki seperti ini enaknya dipertahankan apa enggak? Kayak dia yang ada di kuasa gitu. Rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Lihat suami sebagai pemegang kunci surgamu. Lihat suami sebagai pemegang kunci surgamu. Kunci surga kamu tuh emang dia yang pegang loh. Fangduri ilaih. Kamu gak percaya sama saya, kan mesti percaya sama Nabi Muhammad. Nabi yang bilang gitu. Nabi yang bilang gitu. Nabi yang bilang begitu, bukan saya. Kamu gak percaya sama alim-alim itu, tunggu dulu saudara, siapa dulu laki-lakinya yang jadi suami, siapa dulu. Kalau kayak dia modelnya emang beneran juga kunci surga saya tangan sama dia, kagak mau gue. Enggak lagi saya yang ngomong, enggak saya, Nabi yang bilang. Nabi Muhammad yang fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana sikapmu terhadap suamimu. Sungguhnya dia adalah jalan surga atau jalan neraka bagimu. Nabi yang pesen sama kita. Perhatikan bagaimana caramu memperlakukan suamimu. Teman-teman saudariku sekalian, ini jadi pengingat saya. Jadi pengingat saya. Setiap kali saya mau berbuat sesuatu sama suami saya gitu, ya Allah, ini Nabi yang ngasih pesan sama saya. Halimah, suamimu jalan surgamu nak. Halimah, gak bener sama suamimu, dia jalan neraka bagimu. Kalau kamu gak bener sama suamimu. Dan Allah gak peduli walaupun kamu ustazah. Allah gak peduli walaupun kamu ngajar di mana-mana. Kamu gak bener sama suami kamu, jalan neraka bagimu. Kan begitu. Teman-teman saya sekalian, yuk kita hidup nih bukan mau main-main. Kita gak punya hidup percobaan. Gak ada di antara kita yang sedang dalam masa percobaan hidup. Gak ada. Hidupmu yang sekarang, hidup ini yang akan kamu bawa untuk kamu pertanggungjawabkan menuju akhirat. Untuk kamu pertanggungjawabkan dalam kuburan nanti. Untuk kamu pertanggungjawabkan. Sudah cukup masa main-main. Udah cukup masa ngikutin hawa nafsu. Udah cukup masa berbuat salah. Berapa umur kita sekarang? Mau terus main-main sama hidupmu? Nggak gitu caranya teman-teman sekalian. Bicara yang enak sama suami. Kenapa sih bang? Kenapa sih mas? Saya kasih tahu dong gimana caranya. Bicara yang baik-baik, biar kamu bisa mendengar suara hati suamimu, saudaraku sekalian. Kenapa suamimu membentak? Kenapa suamimu berkata keras? Adalah karena selama ini dia merasa suara pelannya tidak cukup didengarkan. Jelas? Jelas. Maka saudaraku sekalian, bicara yang baik-baik sama suami. Dengarkan. Jangan mau ikut-ikut hawa nafsu terus. Nggak bakal bener hidupmu. Nanti akan salah, ketemu salah lagi, terus sampai mati. Naudzubillah. Jadi sekarang ayo, tahan, rendah hatilah, rendah dirilah, saudaraku sekalian. Ngomong sama suami yang enak. Kenapa bang? Sebenarnya ada apa? Ada apa dengannya? Tanya yang enak, tanpa menghakimi. Saya akan mengerti. Saya berusaha buat belajar. Gitu. Ngomong yang benar. Udah ngomong sama suami, kamu paham. Sekarang ngomong sama ibu. Tapi bukan dengan saya ngerti bu, kenapa suami saya suka bentak-bentak ibu. Nggak gitu caranya. Kayak gitu ya. Tapi dengerin.
Bu, kenapa sih Bu sebenarnya? Saya pengen ngerti, saya pengen tahu. Ibu kenapa? Ada apa dengan ibu? Biarkan dia bercerita. Saudaraku sekalian, saya muliakan, dengerin aja, dengerin terus berhari-hari kamu dengerin, antara sana, antara sini, antara sana, antara sini. Kemudian cari solusi sambil minta petunjuk sama Allah SWT. Buat dirimu menjadi tidak ada. Buat dirimu menjadi tidak ada. Tidak ada saya sebagai seorang istri, tidak ada saya sebagai seorang anak, nggak ada. Suami saya nggak bisa main-main ya. Saya loh istrinya, nggak ada kata-kata itu. Ibu saya nggak bisa main-main loh, saya loh istrinya. Nggak bisa gitu. Maksud saya istri dari suami saya, kan begitu ya? Nggak kayak gitu. Nggak bisa begitu sama ibu kamu, nggak bisa begitu sama suami kamu. Kamu jangan main-main ya sama ibu saya anaknya loh. Nggak bisa gitu sama suami kamu. Kamu nggak bisa gitu juga sama ibu kamu. Ibu jangan main-main sama dia. Saya adalah istrinya. Nggak bisa gitu teman-teman saya sekalian. Buat dirimu nggak ada. Buat dirimu nggak ada. Tanya kepada suamimu, ada apa dengan dia? Tanya kepada ibumu, ada apa dengan dia? Kemudian cari solusinya yang enak. Hidup ini perlu untuk kamu pertahankan. Rumah tanggamu perlu untuk kamu pertahankan. Sebab dia adalah jalan surgamu. Kalau dalam hidup kamu mau terus-terusan mengikuti hawa nafsu, bakalan salah mulu yang kamu jalani, yang kamu pilih dalam kehidupan. Udah deh teman-teman sekalian, ibadah aja ngikutin hawa nafsu salah. Ibadah ngikutin hawa nafsu salah. Apalagi bersikap, apalagi berbicara, apalagi memutuskan sesuatu. Jangan biarkan hawa nafsu menguasaimu. Insya Allah. Itu ya.